Semangat pagi, selamat siang sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dihadirkan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat didownload di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan saya Tami yang akan mandu seminar online hari ini. Seperti biasa di setiap Kamis siang, kita selalu kehadiran seseorang yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini, kita mengundang Bapak Master Guide Danang Priyadi, SPD MMCTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate. Beliau juga sudah hadir tengah-tengah kita, jadi mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Semangat pagi Pak Danang. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak Danang? Oh, kabarnya sangat gembira dan bahagia ini kehadiran Ibu yang cantik dari Gorontalo, Sulawesi Utara, Ibu Niswati yang udah lama nggak bersuh, juga Bapak Sudewa Brata. Terima kasih atas kehadirannya. Oke baik, terima kasih juga Pak Danang. Nah, sahabat belajar, selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Bapak Dwi Sadewo Brata, CTM. Beliau merupakan seorang lead enabler, Six Sigma Black Belt, senior leader at a multinational company, and certified theocentric motivator. Beliau juga sudah hadir tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Sadewo. Yes, yes, yes. Semangat pagi, walaupun selamatnya siang, tapi kita tetap semangat pagi, semangat bisnis, semangat untuk kita semuanya. Oke, Eh, semangat luar biasa, Pak Sadewo. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Pak? Fantastik luar biasa, Mas. Saya sudah lama juga nggak di sini ya, mungkin udah 3-4 bulan yang lalu, jadi udah Iya, agak-agak lupa benar. juga. Tapi saya lihat masih ada wajah-wajah lama yang saya lihat di sana, di antara teman-teman yang hadir di sini. Semangat belajarnya luar biasa. Kita berikan apresiasi juga bagi mereka yang selalu rutin hadir. Gitu ya Pak Danang ya, Pak Tami ya. Siap, Pak Dewa. Oke, siap. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Sadewo untuk kedatangannya hari ini mengisi acara seminar online Indonesia Belajar. Baik, sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah Becoming a Rising Star. Kerja keras dan lamanya kerja tidak menjamin seorang karyawan menjadi rising star. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi rising star? Nah, tema menarik kali ini akan kita bahas bersama dengan Pak Danang dan juga Pak Sadewo. Jadi sahabat belajar, jangan sampai ketinggalan maupun keluar Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Dan tentunya untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chatroom atau bisa juga untuk klik raise hand-nya. Apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Sadewo maupun Pak Dana. Tentunya akan kita bacakan dan kita persilahkan untuk bertanya di saat sesi tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Danang dan juga Pak Sadewo. Bagaimana ya penjelasan mengenai becoming a rising star? Silahkan. Baik, jadi ini kehadiran teman-teman, ada Ibu Ojo, Ibu Eni, Ibu Dia, kemudian Ibu Yani, Ibu Citra, Ibu Cynthia, Mbak Elma, dan Mbak Jessica, kami semua. Bahkan ini ada Rising Star ya, Bapak Brata Sadewa, Ibu Niswati ini juga Rising Star, Rising Star. Justru kita belajar dari beliau, persisnya bagaimana. Silahkan Pak Dewa langsung berbagi. Terima Oke, kasih. jadi langsungan aja ya Pak Danang ya. Terima kasih Pak Danang sudah memperkenalkan diri saya, walaupun sudah terkenal di sini, oh belum ya.
Teman-teman sekalian, Bapak sekalian, Pak Dana, Mbak Tami, kenapa sih kita memilih tema ini? Becoming a Rising Star. Ada banyak sekali di dalam berbagai training, berbagai pelatihan, maupun dalam diskusi sehari-hari. Saya sering mendapatkan pertanyaan, gimana sih Pak? Gimana sih Mas? Gimana sih Om caranya supaya bisa menjadi Rising Star atau bisa mencapai karir yang cemerlang katanya begitu. Walaupun karir saya nggak cemerlang-cemerlang amat, saya kadang-kadang orang lihat saya sebagai seorang yang karirnya agak-agak cemerlang, jadi juga ditanya gitu. Teman-teman sekalian, saya pernah menjabat di beberapa posisi, baik di perusahaan multinasional maupun perusahaan nasional. Kemudian juga ada beberapa posisi yang saya dapatkan, bahkan saya pernah menjadi CFO, pernah menjadi CEO, pernah menjadi regional process leader, dan seterusnya. Dan sekarang saya menjadi konsultan. Orang-orang suka bertanya, apa sih rahasianya supaya bisa menjadi rising star seperti Om Danang ini? Kira-kira background-nya seperti itu, Mbak Tami. Mudah-mudahan teman-teman sekali bagi teman-teman yang menarik, apalagi kalau teman-teman yang masih muda atau teman-teman yang mungkin mempunyai putra-putrinya yang sedang memulai meniti karir. Ayo kita sama-sama kita obrolkan bagaimana sih supaya kita menjadi orang-orang yang dianggap sebagai rising star. Ngomong-ngomong, Mbak Tami, tahu nggak rising star itu apa, Mbak Tami? Atau Pak Danang? Apa Pak Danang, Mbak Tami, rising star itu? Mungkin lebih ke orang-orang yang memberikan sesuatu atau berkontribusi sesuatu lebih baik menjadi Oke. ya leader seperti itu mungkin Pak Sadewo. Hampir mendekati, hampir mendekati. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kalau Bapak Ibu sekalian agak kurang apa namanya kurang familiar dengan kata rising star. Rising star itu kalau di dalam dunia per HR-an, per human resources-an, jadi menjadi dalam dunia ketenaga kerjaan itu adalah orang-orang yang dianggap atau menunjukkan tanda-tanda bahwa dia dapat dikembangkan, dapat di apa namanya dididik, dilatih, diarahkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Jadi di dalam setiap organisasi, baik di pemerintah, di swasta, sama saja, ada orang-orang yang bertugas untuk melihat, untuk apa namanya ya, kalau bahasa kerennya talent scouting, untuk mencari orang-orang yang ada di dalam organisasi itu, siapa-siapa sih yang kelihatannya mempunyai potensi untuk dididik dan dikembangkan supaya dia bisa suatu saat akan menjadi leader. Nah, orang-orang seperti itulah yang notabene mendapat alokasi, mendapat kesempatan lebih banyak dalam hal belajar dan berlatih, dalam hal pelatihan dan seterusnya. Dikirim training di sana sini, dilibatkan dalam proyek di sana sini. Kenapa orang itu bisa seperti itu? Pertanyaannya kan begitu. Padahal seharusnya semua orang sama. Ketika kita sudah lulus kuliah misalnya, kemudian kita diterima kerja, kan kita sudah melewati berbagai saringan, melewati berbagai tes, sehingga akhirnya diterima di suatu perusahaan atau diterima bekerja. Tapi walaupun ada orang ratusan yang diterima di suatu perusahaan, setiap tahun pegawai negeri sipil itu katanya ada ribuan orang yang diterima. Tetapi kok tidak semuanya akan menjadi rising star ya? Kok tidak semuanya akan menjadi pimpinan ya? Saya waktu masuk di perusahaan, ada banyak juga orang yang bersama-sama dengan kami. Tapi ternyata tidak semua itu menjadi seorang rising star dan akhirnya menjadi seorang leader. Pertanyaannya kenapa? Atau pertanyaan adalah bagaimana supaya saya bisa menjadi rising star juga? Bagaimana supaya saya bisa dilihat oleh orang-orang itu dan saya dianggap mampu, dianggap mempunyai potensi untuk menjadi rising star? Itu yang menjadi dasar diskusi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan tetap menarik bagi sahabat semuanya. Saya lihat Ibu Niswa di sana. Ibu, terima kasih sudah hadir. Ya, teman-teman sekalian, jadi kira-kira seperti itu.
Kalau saya tanya pada seorang karyawan yang baru atau bahkan calon karyawan, kita tanya apa sih tujuan hidupmu? Apa sih passionmu? Apa sih strength and weakness-mu? Kan biasanya kalau di HRD kan ditanya seperti itu. Rata-rata mereka bisa menjawab dengan baik. Mereka ngerti tujuannya, impiannya apa, dia nanti dalam 5-10 tahun ke depan mau jadi apa. Mereka ngerti. Ya toh? Ditanya, strength and weakness-mu apa? Mereka bisa menjelaskan, saya punya kemampuan seperti ini, saya punya pengalaman seperti itu, dan seterusnya. Jadi kalau begitu, sebenarnya setiap orang yang masuk ke dalam dunia kerja yang sudah diterima itu sebenarnya sudah terseleksi dan seharusnya mereka mempunyai potensi untuk menjadi seorang leader. Seharusnya, karena sudah melewati berbagai seleksi dan berbagai penilaian di awal. Ya toh? Dan tentu semua orang ingin menjadi future leader, menjadi rising star, menjadi orang yang dianggap sebagai talent untuk masa depan. Nah, pada siang hari saya akan berbagi. Nanti Pak Danang juga pengalamannya banyak benar beliau ini. Jadi nanti Pak Danang juga akan menambahkan. Kalau satu orang sudah menemukan, kalau bahasa kita biasanya 3P-nya, sudah menemukan purpose-nya, sudah menemukan potensinya dalam dirinya, apa potensi yang ada dalam dirinya, sudah menemukan passionnya, passion saya di bidang apa sih, makanya saya mendaftarkan dan bekerja untuk masuk ke dalam sebuah perusahaan. Mereka sudah menemukan 3P-nya itu. Langkah berikutnya apa? Supaya kita menjadi rising star. Di sini saya masukkan ada dua hal, Bapak Ibu sekalian akan kita bahas, mudah-mudahan waktunya cukup nanti. Yang pertama noticeable, yang kedua kita harus mempunyai map supaya kita bisa menjadi rising star. Yang maksudnya seperti apa? Kita mulai yang pertama dulu ya. Atau sebelum kita masuk yang pertama, mungkin Mbak Tami atau Pak Danang mau menyampaikan something dulu ini. Langsung dulu aja, Pak. Oke, siap. Lanjut. Berarti izin dulu sama bos ini soalnya. Baik, teman-teman sekalian. Untuk menjadi seorang rising star, itu langkah pertamanya sebenarnya sederhana dan semua orang sudah tahu. Buatlah dirimu visible. Buatlah dirimu noticeable. Buatlah dirimu diketahui oleh orang-orang. Khususnya diketahui oleh atasanmu, atasannya atasanmu, atasannya atasanmu, atasannya atasanmu, sampai kalau perlu diketahui oleh CEO. Jadi kehadiran kita di sana itu dilihat orang. Ini kan kayak branding, ya kan? Produknya bagus, tapi kalau nggak ada orang yang tahu, nggak akan laku dijual. Sama juga kita udah menemukan 3P, kita orang hebat, tapi kalau tidak dinotis, tidak dibikin Anda itu tahu, atau Anda tidak berusaha, kita tidak berusaha supaya kita dilihat oleh orang lain, dilihat oleh para bos, dilihat oleh talent scout oleh HRD, maka kita tidak akan menjadi rising star. Jadi syarat yang pertama menjadi rising star adalah noticeable, visible. Buatlah dirimu visible. Buatlah dirimu kelihatan. Di situ di bagian bawahnya noticeable itu saya sampaikan, kalau bahasa kerennya standing out of the crowd. Berdirilah di antara kerumunan itu. Kita tahu di dalam perusahaan ada mungkin puluhan orang yang setingkat dengan kita, mungkin ratusan orang yang sama dengan kita posisinya. Tetapi bagaimana di antara 10, di antara 20, di antara 50, di antara 100, bahkan 1000 orang itu saya bisa kelihatan. Ya saya harus berdiri. Ya kan? Orang lain duduk, saya harus berdiri. Gitu. Apakah ini tidak seperti apa, Pak? Tidak seperti narsis, Pak? No, asalkan caranya benar dan asalnya kita lakukan dengan genuine, maka itu tidak masalah. Karena justru di situ kita akan menjadi orang yang terlihat. Nah, cara-caranya seperti apa? Ini ada 4 hal yang saya sampaikan di sana. Yang pertama,
tentu orang itu akan dilihat oleh atasannya, akan dilihat oleh teman-teman sejawatnya, teman-teman seangkatannya, kalau dia mendeliver result, kalau dia menghasilkan output, kalau dia berkontribusi. Jadi, syarat yang pertama supaya bisa noticeable, supaya bisa visible, kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, potensi kita yang ada, sehingga kita terlihat hasilnya. Kita mendeliver result, kita berkontribusi kepada perusahaan. Kita berkontribusi terhadap keberhasilan perusahaan. Itu syarat yang pertama. Akan sangat susah apapun yang kita lakukan kalau kita terus-menerus kontribusinya rendah. Kita tidak menghasilkan result yang bagus. Syaratnya adalah harus menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Kalau di perusahaan biasanya mempunyai target, mempunyai KPI, ya lakukanlah itu supaya Anda mencapai sesuai dengan target, sesuai dengan KPI-nya. Sehingga orang lihat, oh dia memang orang yang capable. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, kalau ada untuk menjadi rising star supaya bisa kelihatan itu, perhatikan selalu deliver result at all cost. Kadang-kadang kita harus bicara at all cost itu dalam konteks yang positif, tidak sembarangan dan tidak melanggar aturan undang-undang, melanggar etika, tentu tidak di sana. Tetapi sekuat tenaga kita perjuangkan supaya kita deliver result. Itu yang pertama. Kalau kita sudah deliver result, syukur-syukur. Yang kedua, kita bisa melakukan extra mile. Extra mile itu apa? Melakukan lebih dari apa yang seharusnya. Itu akan menjadi lebih noticeable. Mungkin kalau kita deliver result, di antara 10 ada 4-5 orang yang berhasil mendeliver result. Lainnya mungkin ada yang 90%, ada yang 80%, ada yang di bawah. Tapi kalau kita bekerja extra mile, targetnya 100, kita capai 110. Pak Danang ini jagonya. Targetnya 150, kita berikan 170. Wah, kalau tiap tahun kita konsisten melakukan extra mile, maka orang akan melihat dia memang hebat. Setiap tahun dia maju ke depan, mendapat piala, mendapat piagam penghargaan. Karena apa? Mereka mendeliver lebih dari yang diharapkan. Kadang-kadang juga tidak hanya di pokoknya yang kita kerjakan. Kadang-kadang kita extra mile yang kita lakukan adalah ternyata menjadi orang yang paling disukai di dalam divisi kita atau departemen kita. Karena apa? Orangnya ringan tangan, dia gampang sekali suka membantu. Kalau ada yang kesulitan, dia membantu. Sehingga ketika di akhir tahun orang bilang, ayo sekarang kita pilih siapa sih karyawan yang paling baik, siapa sih karyawan yang bisa menjadi contoh di divisi kita, kita terpilih. Kenapa kita terpilih? Karena kita memberikan extra mile. Kita memberikan lebih dari yang diharapkan. Kita tidak pelit untuk membantu teman-teman yang lain. Orang akan melihat, lama-lama dia kadang-kadang ngapain juga capek-capek kerjaan kita sudah banyak. But, kalau kita ingin menjadi rising star, kalau kita ingin noticeable, we have to do that. Kadang-kadang kita harus lakukan seperti itu. Sehingga orang melihat kita. Bayangkan saja kalau setiap tahun kita menjadi karyawan teladan, entah di bidang apapun, menjadi teladan, maka lama-lama kita akan noticeable. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga apa? Volunteering. Volunteering itu apa ya? Mana ya? Menjadi volunteer itu apa? Sukarela, menjadi relawan, sukarelawan. Kan kalau di perusahaan kan kadang-kadang banyak sekali kegiatan, betul nggak? Kadang-kadang ada acara ulang tahun perusahaan, dibentuklah panitia ulang tahun. Ketika dibentuk panitia, apakah kita mau angkat tangan? Siapa yang mau jadi sekretaris ya? Mau nggak kita ngangkat tangan? Siapa yang mau menjadi wakil ketua ya? Siapa yang mau jadi bidang dana ya? Siapa yang mau ngurusin acara ya? Mau nggak kita angkat tangan? Kalau memang kita punya waktu
Dan itu sebenarnya lebih banyak masalah bagaimana memanage waktu, time and task management. Biasanya kita ada sisa waktu, kita ada waktu untuk melakukan hal-hal seperti itu, ya kan? Volunteering, menjadi anggota tim apa, mungkin di kantor ada tim bola voli misalnya. Oh, kita ikut karena kita memang bisa misalnya. Atau di kantor ada tim apa namanya, office safety misalnya. Saya nggak tahu di tempat teman-teman ada nggak. Tempat kami dulu ada namanya office safety. Tugasnya apa? Ya menolong atau apa namanya, mendemonstrasikan bagaimana di kantor itu supaya orang-orang itu bekerja dengan aman, dengan tidak ada bahaya di sana. Misalnya bagaimana menaruh peralatan yang tajam, misalnya bagaimana harus mengatur kursi, misalnya kalau ada apa namanya, ada tangga harus ditandain supaya orang tahu bahwa itu ada tangga dan seterusnya misalnya. Kerjaannya sederhana seperti itu, kayaknya cuma remeh-temeh, males juga lah ngapain. Jangan salah. Itu kalau kita mau volunteering seperti itu, lama-lama kita akan noticeable. Saya jadi ingat ada teman saya, dia seorang sales manager, seorang national sales manager di Indonesia. Pada waktu itu kita sama-sama bekerja di sebuah perusahaan multinasional, Fortune 500. Dan kebetulan dia juga menjadi ketua apa namanya, ketua dari atau leader dari of driving safety driving. Jadi kalau orang di perusahaan multinasional biasanya menyetir kendaraan nggak bisa sembarangan. Mereka harus diaudit, harus di training, harus dipastikan bahwa mereka itu mengerti, kemudian harus dicek apakah mereka dalam menyetir itu apa namanya, dalam menyetir itu mereka benar-benar mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan seterusnya. Seperti itu kerjaannya begitu. Kadang-kadang dia mengkoordinasikan, teman-teman ada waktunya ini harus diaudit, masing-masing saling audit ya misalnya. Kerjanya seperti itu. Kadang-kadang dari pusat ada program, ya kita program ini ada safety driving training, dia yang mengerjakan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Selama dia menjadi National Sales Manager, belum pernah dia diundang ke headquarter di Amerika sana. Belum pernah dia ketemu dengan CEO yang di Amerika sana. Tetapi karena dia volunteering menjadi orang yang ngurusi safety driving tadi, suatu saat ada project mengenai safety driving ini, dia diundang ke US. Dia bertemu dengan para bos di sana, bertemu dengan CEO, dengan teman dari negara lain dan seterusnya. Bayangkan, kalau dia hanya fokus pada pekerjaan dia saja sebagai National Sales Manager, mungkin sampai pensiun dia tidak akan pernah pergi ke US dan ketemu dengan CEO. Tapi karena dia ikut volunteering, maka dia menjadi noticeable. Oh, di Indonesia ada orang namanya Danang Priadi. Ya, toh? Oh, di Indonesia ada yang namanya Dewo yang waktu itu melakukan pekerjaan ini dan kebetulan apa yang dilakukan itu bagus, berhasil, artinya mencapai sesuai dengan yang diharapkan, orang akan ingat. Itu the power of volunteering. Kita menjadi volunteer, menjadi relawan-relawan. Pak Danang menjadi relawan pramuka. Namanya bukan pramuka ya, Pak. Pathfinder ya. Menjadi relawan Pathfinder, menjadi relawan apa namanya, cerita anak-anak atau mendongeng dan seterusnya. Orang jadi mengenal Pak Danang. Kenapa? Bukan karena pekerjaan dia, tetapi karena apa yang dilakukan di luar pekerjaannya sebagai volunteer, sebagai relawan. Satu syaratnya, teman-teman sekalian, kalau kita bicara volunteering apa? Ibaratnya ini anak sekolah, kita ini ibaratnya anak sekolah, yang namanya volunteering itu adalah ekskul, ekstrakurikuler, bukan mata pelajaran utama, ya kan? Yang menentukan lulus atau tidak mata pelajaran utama atau ekskul. Mata pelajaran utama. Jadi ketika kita lakukan volunteering juga hati-hati, jangan sampai demikian sibuknya semangatnya untuk melakukan volunteering, pekerjaan utamanya nggak dikerjakan, pekerjaan utamanya terbengkalai, KPI-nya nggak tercapai, ya tetap harus out, nggak bisa lulus anak sekolah kalau nite pelajarannya nggak bagus, walaupun pramukanya dapat A+++,
atau kegiatan palang merahnya misalnya mendapatkan plus plus plus, basketnya menjadi juara tingkat SMA misalnya, tapi kalau nilai akademiknya nggak bagus, ya dengan berat hati, dan nggak bagusnya parah-parah banget itu, ya dengan berat hati akan disampaikan, sorry kamu tidak lulus, sorry kamu tidak naik kelas. Jadi kalau kita berbicara volunteering supaya kita menjadi noticeable tadi, maka syaratnya adalah pekerjaan utamamu jangan diabaikan. Jangan sampai pekerjaan utamamu terganggu. Kembali ke poin 1 dan 2 tadi. Result, output, contribution tetap harus kita jaga. Pak Danang walaupun aktif di Pramuka, di Pathfinder, tapi waktu masih bekerja di Gramedia, dia selalu menjadi juara dalam sales. Maka dia noticeable. Bayangkan kalau pramukanya dia bagus tapi salesnya memble. Ya pasti dimarahin, ya pastinya akan lulus dia. Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang rising star, buatlah orang melihat teman-teman sekalian, tunjukkan kepada orang lain bahwa you have something, kamu mempunyai potensi, kamu mempunyai bakat, mempunyai minat, dan mempunyai whatever upaya yang dan sebagainya supaya orang lain tahu. Dengan cara apa? Hasilnya harus bagus, extra mile diminta 100, jalan 101 kilometer, diminta jualan 100, berikan 110, 120 extra Pak, mile, Pak Dewo, volunteering. Pak Dewo, Ya, saya ya, pernah ngalamin itu. Jadi waktu saya kerja sambil beasiswa kuliah S2 dari perusahaan, tentu saja kalau kita apa ya berhasil atau kita sukses ada orang yang nggak suka kan, ya, dilaporkan ke CEO. Itu dia kalau di kantor sering belajar aja. Lalu CEO bilang, gimana kalau dia target tercapai sementara dia kuliah malah juara satu? Terus masalahnya apa? Kalau dua-duanya tercapai. Betul yang disampaikan Pak Dewo. Kalau kita menunjukkan kedua-duanya kita berhasil, orang mau ngomong apa ya? ya. Betul, Pak Danang. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Supaya kita menjadi noticeable, dan ini noticeable yang sehat loh teman-teman ya. Bukan noticeable yang kasak kusuk, bukan noticeable ya, dalam konteks kita cari muka dan sebagainya. Bukan, kita tunjukkan secara natural, orang akan ngelihat. Yang keempat, yang terakhir mengenai noticeable adalah dengan melakukan 1, 2, 3 tadi, khususnya yang nomor 2 dan nomor 3, khususnya nomor 3 volunteering tadi, seringkali justru di sana kita akan membangun network, kita akan menjadi kenal orang-orang di luar lingkup kerja kita. Kadang-kadang kita itu seperti katak dalam tempurung, ditempatkan di departemen tertentu, ya kenalnya orang itu aja. Kenalnya hanya mereka aja. Terbatas orang-orang di situ ada. Padahal kalau kita nanti suatu saat mau naik terus menjadi orang yang paling hebat, menjadi CEO, kita harus kenal, menjadi kepala divisi, kita harus kenal dan bekerja sama dengan divisi-divisi yang lain. Kalau kita berbicara mengenai misalnya kita akan menjadi kepala divisi penjualan, kita harus bekerja sama dengan kepala divisi marketing. Kita harus bekerja sama dengan kepala divisi purchasing. Kita harus bekerja sama dengan kepala divisi keuangan atau finance. Kita harus bekerja sama dengan divisi HRD. Di mana kita membangun pertanyaan? Bahkan kadang-kadang kita juga harus berhadapan atau bekerja sama atau menjelaskan kepada CEO di mana kita membangun network itu. Kalau dari pekerjaan sehari-hari, belum tentu kita akan mendapatkan. Di volunteering tadi, seperti saya contohkan tadi, seorang national sales manager baru ketemu dan membangun network dengan orang-orang di negara lain, dan bahkan ketemu dengan CEO-nya bukan sebagai sales and marketing director, tetapi sebagai panitia atau sebagai tim ad hoc atau komite di safety driving, di volunteering. Jadi volunteering akan membuat teman-teman sekalian bisa memperluas network ke horizontal maupun vertikal. Ketika networknya bagus, ketika orang ditanya, siapa kira-kira? Saya lagi nyari orang begini, siapa kira-kira? Orang akan tahu, oh si Danang itu pasti bisa dia, karena semua orang kenal sama Pak Danang. Karena apa? Dia mau volunteering, extra mil, dan seterusnya. Jadi yang pertama teman-teman sekalian, ini udah 2, 3, 5.
Jadi yang pertama teman-teman sekalian, supaya menjadi rising star, supaya dinotis orang, supaya masuk di dalam radarnya calon pemimpin, radarnya para leader, bahwa Anda menjadi calon pemimpin, buatlah diri teman-teman visible, buatlah diri teman-teman noticeable, jangan segan-segan untuk standing out of the crowd, untuk berdiri di tengah-tengah kerumunan sehingga orang melihat Anda. Caranya satu, dua, tiga, empat sampai build up network yang disampaikan di sana. Saya stop di sini dulu ya Pak Danang ya, Pak Tami ya, supaya ada kesempatan Pak Danang menambahkan atau ada teman-teman yang bertanya untuk poin yang pertama ini. Silahkan Pak Tami. Gini saya tambahkan dikit dari pengalaman supaya nyata ya Pak Dewa ya. Kalau saya sudah 3,5 tahun lebih, saya pensiun. Tapi kalau sampai sekarang saya masih dimintain training. Tadi salah satu catatan dari Pak Dewa, kalau kita menunjukkan extra mile, tentu yang dicari kita. Kemarin dari kelompok Sumatera ke sana, terus kemudian Jakarta dan kelompok Kalimantan. Nah, besok Kamis depan itu kelompok Bekasi, Tasikmalaya, Garut, dan seterusnya. Karena saya pernah ditanya oleh co-writer saya si Ayu, emang Bapak masih punya hubungan dengan apa kepala toko? Oh, bukannya kepala toko, dengan GM-nya, dengan CEO-nya masih punya hubungan. Artinya ini hubungan ini terus berjalan baik sehingga extra mile atau justru malah yang lainnya tadi bisa jalan sampai sekarang meskipun pekerjaan aslinya sudah berhenti. Termasuk sekarang yang lucu Pak Dewa mau nyiapkan buku yang kelima ini bukan saya yang ngejar-ngejar untuk diterbitkan oleh penerbit, penerbitnya yang ngejar-ngejar saya. Ayo kapan ini kita buat kontrak? Ayo kapan? Ini kan suatu yang lucu. Biasa orang mau nulis, mau ngirim naskah susah. Ini sekelas Gramedia loh ya, penerbit nomor satu di Indonesia yang ngejar-ngejar saya. Termasuk ya mendongeng kayak kemarin untuk acara apa ya yang namanya Kampore dari seluruh Indonesia. Saya yang diminta untuk sharing bagaimana mendongeng atau bercerita dan seterusnya. Nah, ini yang disampaikan Pak Dewa itu betul bisa nyata dan dialami. Terlebih saya juga mengalami untuk menguatkan yang disampaikan itu benar adanya, maka kita harus balance dua-duanya. Kalau yang masih bekerja seperti Ibu Niswati ini ya, luar biasa. Beliau juga suka nulis, juga ngasih seminar. Cuman satu nih yang kurang, beliau belum belum hadir di Indonesia Belajar menjadi pembicara. Kayak ini sudah siap ini dengan hadirnya ini ya Pak Dewa ya. Terus Pak Dewa Ya, silakan. Ibu ya, Niswati mungkin ada sesuatu disampaikan silakan. ya, ada raiskan Ibu Niswa. Silahkan Ibu. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan. Selamat siang menjelang. Kalau di sini udah jam jam berapa ini? Jam. Sore Ibu sudah sore. Kalau di sini, kalau di Wita ya, ya. Selamat jumpa lagi. Mohon maaf sudah lama ndak nongol karena mungkin aktivitas dan kegiatan yang sambung menyambung yang tidak bisa ya juga terelakkan. Saya belakangan ini lagi aktif kegiatan asesmen ya. Jadi sehingga tidak bisa juga ada jeda waktunya kadangkala sampai malam. Tapi alhamdulillah saya pas buka ini ada undangan lagi. Oke lah saya gabung dulu dah. Udah lama pengen banget ini. Udah lama tidak ketemu. Eh apa? Pengen, pengen sekali setiap minggu itu sebetulnya. Kalau ditanya sih iya, setiap momen itu karena beda-beda. Ilmu yang saya dapat juga pasti banyak di sini. Tidak lepas daripada itu ya bisa kenal juga dengan Pak Sadewa sama Pak Danang juga lebih dekat. Ah, itu salah satunya. Dan kita kembali ke topik ya. Eh, Ya. Tadi ada daya pikat saya setelah menunjukkan bahwa bagaimana pimpinan itu tetap dia standing out of the crowd. Jadi saya menanggapinya sebegitunya pemimpin itu sehingga untuk mengangkat dia itu dia tetap ada ya, dia muncul di tengah-tengah begitu banyaknya yang dihadapi. Nah, ada 4 poin itu saya hanya melihat yang paling paling kena
yang dalam keseharian saya, yang saya jalani itu ada dalam poin keempat kalau nggak salah tadi itu ya. Atau poin kelima ya, ada tantangan itu ya, ada capaian ya, Hmm, salah. Kedua ya. dua. Nah, kadangkala kita memang pengen pengen seperti itu. Baik itu dalam kepemimpinan di lingkungan kita maupun di mana saja. Tapi mungkin ya beda gaya kepemimpinan masing-masing itu mungkin beda ya. Gaya kepemimpinan masing-masing beda dan yang dihadapi juga beda. Misalnya seperti saya ini yang saya pimpin ini mungkin ada 56 sekian, 50 kurang lebih ya, 50 lebih yang saya pimpin. Jadi saya mesti memahami bahwa sikap, watak, sifat itu beda juga. Mungkin 56 itu beda semua ya yang saya hadapi. Ketika saya ingin menyatukan visi, menyatukan semua yang ada di sini dalam satu konsep ya, dan saya membangun sistem dengan yang tidak tidak lepas daripada kepemimpinan yang dengan gaya saya itu, tentu ada macam-macam beda pendapat. Ada yang menyetujui tentu, ada juga yang tidak, ada yang setengah-setengah tentu begitu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan saja hanya satu. Bagaimana saya menjadi pimpinan yang mampu menghadapi tantangan besar dalam memimpin. Karena ketika itu kita mesti menjadi pemimpin yang paham dulu deh dalam di bawah yang kita pimpin ini. Misalnya 50 yang kita pimpin, 50 mesti kita pahami dulu. Kita mau menonjolkan itu menjadi standing of the co ya, menjadi di tengah-tengah itu yang lebih tinggi menonjol, bisa saja. Tetapi kita bagaimana kita bisa menghadapi tantangan-tantangan. Mungkin ada seperti apa ya, kita kedepankan analisis SWOT ya. Ya. Nah, sehingga sehingga kita kadang-kala juga pemimpin itu kadang-kala bingung juga deh. Di 50 sifat juga yang mesti kita hadapi. Bagaimana itu? Demikian Pak Sadewa, Pak Danang. Makasih. Baik. Pak Danang dulu atau saya dulu, Pak Danang? Silahkan Pak Dewo, ini kembali kepada ahlinya. Ya, baik, Bapak Ibu Niswa, terima kasih. Pertanyaannya sangat valid dan itu menjadi tantangan bagi semua pemimpin sebenarnya. Bagaimana kita menghadapi sedemikian banyak orang dengan sikap, watak, sifat, cara bekerja, cara berpikir, cara Nah, berkomunikasi yang beda, berbeda-beda. mindsetnya beda. Mindsetnya berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya? Seperti itu. Yang pertama, yang harus kita sadari sebagai seorang leader atau sebagai seorang pemimpin adalah bahwa bahkan sebenarnya juga bukan sebagai seorang pemimpin saja, semua orang, siapapun kita, bahwa harus kita sadari kita tidak akan pernah bisa menyenangkan hati semua orang. Kita lakukan, kita coba untuk memahami, yes, harus anak buah kita pahami seperti apa. Kadang-kadang ada berbagai alat yang bisa kita pakai untuk memahami itu. Kita kelompokkan, oh ini orangnya seperti ini. Oh yang ini orangnya pendiam. Oh yang ini orangnya harus didorong. Oh yang ini orangnya harus ditekan. Kalau nggak ditekan dia nggak akan kerjain misalnya. Ada macam-macam. Tetapi satu hal, bahwa apapun metode atau cara, jenis, gaya kepemimpinan apapun di dunia ini, hampir tidak pernah ada orang, atau saya katakan sama sekali tidak pernah ada orang yang bisa memuaskan semua orang. Loh, terus Ya. kalau seperti itu bagaimana? Apakah kita mau seenaknya sendiri? Ya terserah lu. Seneng apa enggak? Seneng ya terserah enggak. Yang nah inilah saya. Ya enggak begitu juga memang. Tetapi dalam sebuah tim, dalam sebuah organisasi, itu ada sesuatu yang akan kita capai pasti. Dan yang kedua, Bapak sekalian, kita berdasarkan situasi dan kondisi umum dari organisasi, itu
kita bisa menentukan gaya kepemimpinan seperti apa yang pas untuk tim kita. Bahwasanya ada satu dua orang yang tidak pas, tidak cocok dengan gaya itu, kadang-kadang kita harus berani dan tega untuk apa namanya, sementara waktu kita consideration atau pertimbangan kita kesampingkan dulu, tetapi bukan berarti mengesampingkan orangnya. Tetapi kita harus melihat in general seperti apa supaya organisasi ini berjalan dulu yang pertama, Ibu. Jadi tidak gaya apapun, gaya kepemimpinan apapun tidak akan pernah menyenangkan semua orang. Jadi kita pilih gaya yang kita rasa cocok, kita jalankan. Langkah yang kedua apa? Yang kedua adalah minimal kita bisa mendapatkan orang-orang yang sependapat dengan kita. Entah berapa, dari 10, 3, 4, 5 menjadi orang-orang yang sependapat dengan gaya kepemimpinan kita. Kemudian ada sebagian lagi yang mungkin mereka indifferent, artinya mereka masih menunggu, wait and see. Wah, ini gaya kepemimpinan seperti ini, kira-kira gimana nih? Tunggulah gimana hasilnya, ada. Kita orang-orang itu adalah orang-orang terdekat yang bisa kita tarik untuk menjadi orang yang suportif, orang yang mendukung apa yang kita kerjakan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang jauh di sana? Kita juga harus mengambil waktu untuk mendekati mereka, menanyakan. Orang itu mungkin berpikir, wah gaya kepemimpinan ibu ini nggak cocok nih, saya nggak suka, saya nggak dengan gaya kepemimpinan ini. Nggak apa-apa, itu adalah feedback, nggak masalah, kita terima sambil kita dekati sebenarnya apa sih permasalahannya. Kenapa ini nggak cocok? Mungkin jangan-jangan ternyata, iya soalnya gaya kepemimpinan seperti ini dulu pernah dijalankan, saya nggak mendapatkan apa, bahkan hancur ininya. Jadi ternyata dia punya trauma, punya pengalaman masa lalu yang nggak benar dengan gaya Trauma masa kepemimpinan lalu. itu. Ketika kita aja ngobrol, ternyata akhirnya, oh permasalahan itu toh. Oke, kalau begitu, ayo kita coba. Tidak ada salahnya kita mencoba. Kita tunjukkan bahwa itu memang bisa berhasil. Atau misalnya ada faktor lain. Kalau cara seperti itu, saya nggak akan ngerti. Saya orangnya seperti ini. Nah, mungkin dari sana kita juga, ya yuk kita sama-sama belajar. Saya menjaga seperti ini, kamu menjaga seperti ini, sama-sama kita belajar supaya kita sama-sama saling mengerti dan seterusnya. Jadi pada intinya Ibu, betul sekali itu memang bikin sakit kepala, bikin pusing kalau kita ambil secara tetapi sekali lagi kita tidak pernah bisa menyenangkan semua orang. Kalau Iya, kita iya. bisa menyenangkan sebagian besar saja itu sudah suatu pencapaian. Tetapi kalau kita apa yang kita pilih itu ternyata di dalam organisasi kita tidak ada yang mendukung sama sekali. Ternyata semuanya menjadi kacau. Ternyata orang-orang itu berantem terus dengan kita. Barangkali kita juga harus mundur selangkah dan melihat jangan-jangan yang saya lakukan itu tidak cocok di organisasi ini. Mungkin saya yang harus mengubah. Kalau ternyata sebagian besar nggak cocok, berarti mungkin kita yang harus, walaupun tujuannya tetap di sini, tetapi mungkin kita harus jalannya harus sedikit berbelok untuk mencapai di sana. Nggak masalah. Kalau memang, tapi kalau secara umum berjalan dengan baik, kita deliver result, ada orang-orang yang memang bagus mendeliver result, saya rasa nanti pada saatnya orang akan buying in, orang akan melihat, oh ternyata gaya itu tepat dan cocok untuk organisasi kita, buktinya organisasinya berkembang dengan baik. Itu Bu, tanggapan saya. Mungkin Pak Danang silakan. Saya ringkas aja ya. Kalau mau kayak pemilihan tiga ya Bu ya. Otoriter, demokratis, fair. Jadi kalau otoriter kita tuh memaksakan kehendak kita. Kalau demokratis itu kita ngajak ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, laser bebas. Kalau saya lihat gaya Ibu Neswati ini kalau nggak salah yang termasuk demokratis. Artinya mau mendengarkan apa ya bawahan, masukan-masukan. Mungkin dengan cara entah diajak makan bersama, jalan-jalan, rekreasi. Itu dari ngomong-ngomong nanti itu kan muncul cetukan-cetukan itu sebenarnya bisa masukkan sama kita. Dan dari itu kelihatan kan orang-orang yang dekat sama kita atau nggak sama dekat Iya, sama kita, iya. dukung kita nggak itu kan kelihatan. Nah, mungkin dari sekian pasti ya Pak Dewo, Ibu Niswati juga pasti akan ngelihat ada orang-orang yang dekat dengan kita membisikkan kalau begini-begini nggak suka loh Bu anak-anak, nggak suka loh ini Pak. Nah, mungkin dari masukan kita saring sehingga mungkin jalan demokratis sehingga si Pak Dewo harapkan tadi nggak semua nolak, nggak semua terpaksa, tapi ambil jalan tengah
tentu tidak membuat orang bebas seenaknya, juga tidak melanggar aturan perusahaan atau cita-cita bersama, visi misi yang mau disampaikan. Kalau saya lihat Ibu Niswati pasti ambil yang tengah ya Ibu ya, demokratis. Iya. Karena saya lihat wajahnya banyak senyum, banyak ngasih seminar, pendekatan. Betul kan Bu? Makasih Pak Danang. Oke, baik. Mungkin kita lanjutkan dulu ya, teman-teman Iya, sekalian ya, Pak. yang bagian Ya, kedua. silakan Mbak Dio. Kalau kita sudah noticeable, kalau kita sudah dilihat, kita sudah masuk dalam radar orang itu, kita masuk di dalam catatan sebagai orang yang berpotensi untuk dikembangkan dan nanti akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, sudah masuk dalam pool talent itu, maka kita pribadi juga harus mempersiapkan, kita harus membuat map, kita harus membuat roadmap, kita harus membuat rencana atau planning. Sebenarnya kita itu mau kemana sih? Ultimate goal kita itu menjadi apa sih? Oh, ultimate goal saya sekarang, saya ini seorang supervisor. Saya ingin nanti menjadi mungkin menjadi direktur. Bisa aja, kenapa tidak? Atau mungkin menjadi kepala divisi, misalnya. Target kita di sana. Nah, untuk bisa mencapai ke sana itu kan tidak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba dari supervisor menjadi direktur. Pasti ada milestone-nya, ada langkah-langkahnya, ada tahapan-tahapannya. Ya, setelah jadi supervisor, 3 tahun saya harus menjadi senior supervisor, 4 tahun menjadi area manager misalnya, kemudian 4 tahun lagi misalnya menjadi entah kepala divisi atau kepala regional dan seterusnya sampai akhirnya kita menjadi pasti ada map-nya ya. Map-nya itu teman-teman harus gambarkan dengan jelas. Saya mau ke titik B, lewatnya adalah A, A1, A2, A3, A4, A5. Minimal di dalam pikiran kita ada bayangan kemana kita mau pergi. Itu penting supaya kita tidak supaya kita tidak hilang fokus. Tetapi kita juga tidak bisa hanya melihat ke yang jauh. Harus ada milestone-nya. Berikutnya apa? Tadi saya kasih contoh, sekarang saya supervisor, berikutnya adalah senior supervisor. Atau berikutnya adalah area manager, atau district sales manager, atau manager distrik misalnya. Atau menjadi kepala, kalau di Pak Danang itu menjadi kepala, itu Pak Danang kepala store bagian. misalnya. Kepala store misalnya. Nah, kepala store misalnya, kepala cabang, kantor cabang misalnya, jadi kepala di sana. Nah, setelah kita tahu, target saya 3-5 tahun ke depan saya harus menjadi kepala cabang atau kepala kantor cabang, menjadi CEO-nya kantor cabang. Pertanyaan berikutnya apa? Untuk sampai ke sana itu dibutuhkan apa sih? Supaya saya bisa sampai menjadi kepala cabang itu syaratnya apa sih? Kita harus tahu. Kalau nggak tahu, kalau perlu tanya-tanya. Jangan malu-malu bertanya. Jadi kepala cabang itu syaratnya apa sih? Oh, syaratnya 1, 2, 3, 4, 5. Harus ganteng kayak Pak Danang misalnya. harus bisa presentasi misalnya. Harus bisa berkomunikasi dengan karyawan misalnya. Apalagi harus bisa menghitung laba rugi misalnya. Karena itu di kantor cabang misalnya seperti itu. Ya kita harus tahu requirement-nya seperti itu. Setelah requirement-nya tahu, pertanyaan berikutnya apa? Sekarang saya sudah di mana? Apakah 5-5-nya saya sudah memenuhi? Atau yang terpenuhi baru 1 atau 2, masih kurang 3 atau 4? Itu namanya gap analysis. Analisis dianalisis, sekarang saya punya 1, yang dibutuhkan 5, berarti kurangnya 4. Nah, itu langkah berikutnya. Kita berbicara next step aja, walaupun kita targetnya di sana kita yakin, tetapi kita berbicara step by step, tahap by tahap, selalu dipikirkan. Gap analysis, kemudian dilakukan gap filling, dilakukan memperbaiki. Saya kurang 4, saya kebutuhannya 5, requirement-nya 5, persyaratannya 5, saya baru 1. Kurang 4. Bagaimana dong saya harus mengerjakannya? Ya harus diisi. Cara ngisinya apa? Belajar, training, ikut Indonesia Belajar, dan seterusnya. Ada satu yang juga tidak kalah penting, itu yang nomor 3. Cari mentor.
Cari orang coach atau mentor, walaupun coach sama mentor sedikit berbeda, cari mentor yang bisa membantu kita untuk memperbaiki gap kita sehingga dan membantu kita untuk mengarah ke sana. Siapa mentornya? Bisa siapa aja, bisa orang di dalam kantor, bisa di luar, bisa atasan kita, bisa atasannya atasan kita, siapapun. Kalau perlu kita minta, saya dulu waktu belajar di kayak gini nih Becoming Rising Star waktu di perusahaan multinasional yang dulu mungkin sekitar 10-15 tahun yang lalu, bahkan saya diminta pada waktu training diminta tetapkan mentormu mau siapa. Oh, saya mentornya mau country manager, boleh nggak Pak? Boleh kalau bisa katanya. Saya mentornya mau kepala divisi, boleh nggak? Boleh kalau bisa misalnya. Caranya siapa orangnya? Sebutkan orangnya. Bahkan HRD yang bagus, dia akan membantu kita untuk mencarikan mentor yang kita inginkan. Itu organisasi yang bagus. Kalau kita sudah masuk Rising Star, biasanya kita dikasih prioritas. Lu mau mentor siapa mentormu? Saya mentornya orang HRD aja deh Pak, karena saya di bagian organisasi ini agak lemah nih. Orang HRD akan membantu dengan baik. Saya perlu mentornya orang sales Pak, karena saya lemah di sales. Mungkin sales manajernya bisa mau memberikan ini. Dan seorang pemimpin seharusnya mau memberikan waktu untuk melakukan mentoring. Jadi cara mengisi gap dengan mendapatkan mentor. Nah, pada saat kita punya mentor itu kadang-kadang atau di dalam perjalanannya kadang-kadang kita ada setback, mentornya memberikan feedback, itu kita harus menerima dengan baik. Kita harus mempunyai growth mindset bahwa setback itu kegagalan sementara. Saya nggak bisa bilang kegagalan sebenarnya ya. Kita kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan seterusnya ada setback. Bagaimana kita menerima setback itu sebagai sesuatu yang kita pakai untuk pembelajaran. Bagaimana kalau kita diberikan feedback, baik oleh mentor kita, oleh atasan kita, bahkan oleh sesama teman kita, bahkan oleh bawahan kita diberikan feedback, bagaimana reaksi kita? Reaksi kita marah, reaksi kita diam, reaksi kita menyalahkan, reaksi kita merasa tidak, menolak. Nah, itu adalah mindset kita. Harapannya setiap feedback, sepahit apapun feedback, itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian yang terakhir, nanti dibuat review setiap periode. Sudah 6 bulan, tadi dari 4, dari 5 sudah berapa ya? Udah 6 bulan, saya udah makin memenuhi atau belum ya? Dan seterusnya. Itu jadi 2 aja noticeable dan dibuat map atau dibuat road map, dibuat jalan ke arah kemana kita mau pergi, lakukan itu, analisis di tahapan berikutnya, cari mentor, kembangkan growth mindset, dan direview kembali setiap periode. Itu dulu Pak Danang. Silakan. Eh, ini untuk ya, Ibu Niswati, teman-teman, dan semua para peserta Indonesia Belajar, apalagi masih bekerja dimanapun, ya kita menyiapkan tadi selain kerja utama juga hal yang lain yang mungkin tidak kita sadari itu bisa mengisi waktu-waktu setelah kita pensiun ya Ibu Niswati. Saya ini Pak Dewa, saya heran juga ini. Saya itu banyak diminta untuk motivator, menjadi motivasi anak-anak muda di berbagai partai, Pak. Oh, Tapi isi. saya nggak mau, Pak. Karena apa? Yang di Bogor, yang di Jawa Barat, di sono minta bajunya kuning, yang seluruh keliling Indonesia minta bajunya merah, lalu ada yang minta bajunya merah putih, ada yang minta bajunya lain lagi, Pak. Ada 4, Pak. Tapi saya nggak jalani satu pun karena apa? Kalau saya sudah begini, nanti masuk YouTube atau masuk Instagram atau masuk Facebook, nanti kan jadi saya orang yang nggak jelas begitu. Tapi kalau ada orang minta training untuk motivasi kayak untuk salesmanship training, untuk storytelling, sama si jalan. Karena kita umumkan ya Pak ya, atau menjadi sukarelawan, saya jalan. Tapi yang mau saya sampaikan di sini pada Bapak Ibu sekalian, terutama ya Ibu Niswati yang masih kerja, ternyata hal yang di luar kerja utama kita itu, kalau kita tekuni, itu banyak memberikan efek kita itu justru setelah pensiun itu tetap menjadi orang-orang yang tetap berkarya bagi orang lain termasuk menjadi sukarelawan. Kalau ada banjir, ada gempa bumi, ada seperti Cianjur kemarin, pasti langsung Pak Danang nanti menghibur anak-anak ya. Kebakaran di Baduy, Pak Danang jalan ya, ngurusin anak-anaknya.
ada kamu urip, ada nang ya bagian anak-anak. Meskipun hanya bagian anak-anak itu penting. Karena biasanya ada banyak hal yang selalu diurus adalah orang tuanya, bapaknya, ibunya. Padahal anak-anak ini kan masa depan kita ya Pak Dewa, Ibu Niswati, itu penting. Ya ini saya sekedar tambahan sharing aja yang dari disampaikan Pak Dewa. Selain yang utama, yang extra mile, yang lain-lain ini juga perlu kita jaga supaya ada keberlanjutan kita menjadi masa kerja emas sesudah umur 60 pensiun. Karena 60-70 bisa menjadi masa potensi kita yang ketiga begitu Ibu Niswati. Ya Pak Dewa. Silakan lanjut. Mbak Tami mungkin. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa sekali pembahasan hari ini ya, sahabat belajar mengenai becoming a rising star. Terima kasih juga untuk Ibu Niswa karena sudah sharing-sharing nih. Kita jadi tahu bagaimana sih dari persepsi dari para atasan. Baik, sahabat belajar, kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi tentunya untuk sahabat belajar yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chatroom atau bisa juga untuk klik raise hand apabila ingin bertanyakan langsung kepada Pak Danang ataupun kepada Pak Sadewo. Dan untuk sahabat belajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini, bisa langsung cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Di sana sudah terupload video-video terbaru dari acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Jadi sahabat belajar bisa kembali nih untuk menonton videonya, untuk tema-tema bahasan yang menarik itu seperti apa, dan jangan lupa untuk like, komen, serta share kepada teman-teman semua untuk berbagi pengetahuan kita. Nah, mungkin aku sedikit tanya nih kepada Pak Sadewo ataupun Pak Danang. Kita kan misalnya untuk sekarang ini kan ada banyak MBTI. Kamu ekstrovert atau kamu introvert seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk seseorang yang introvert sendiri kan biasanya susah gitu ya Pak untuk mengajukan dirinya gitu untuk volunteer ataupun untuk build up network-nya seperti itu. Nah, tapi kinerjanya itu bagus gitu Pak Danang. Kira-kira bisa nggak ya dia untuk menjadi rising star-nya seperti itu? Boleh dari Pak Sadewo ataupun Pak Danang, silahkan. Kalau introvert mungkin menyendiri, tapi itu ada satu kelebihan yaitu dia menjadi penulis. Dengan menulis buku, dengan apa yang dia ungkapkan, orang menjadi tahu ini orang hebat atau enggak. Kalau bukunya menjadi laris, lalu akhirnya banyak orang minta untuk dia launching buku, untuk bedah buku, untuk presentasi buku. Akhirnya mau nggak mau ya akhirnya muncul juga. Jadi nggak ada istilah kalau introvert terus akhirnya nggak bisa, enggak. Saya dulu pemalu, tapi yang nggak tahu sekarang Pak Dewa, Ibu Niswati jadi malu-maluin ya. Dulu kalau mau keluar aja malu. Ya udah muka kayak apa, istri saya juga bilang kalau tahu gitu aku dulu nggak mau sama kamu. Tapi sekarang mukanya agak jelas sedikit Pak. Jadi ya ternyata banyak pesanan-pesanan sampai sekarang. Jadi nanti akan muncul dengan sendiri kok ya. Apalagi kalau cantik kayak Ibu Niswati ini sudah cantik, berilmu, sehingga mancar dua-duanya. Udah nggak usah orang nanya, udah langsung banyak yang minta. Makanya sampai nggak bisa bergabung dengan kita karena banyak yang minta itu untuk presentasi di mana-mana, assessment dan seterusnya. Begitu kan Ibu? Silakan Pak Dewo. Ya, teman-teman sekalian, ada introvert, ada extrovert, dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah cara atau sarana bagi kita tadi untuk menilai diri kita. Diri kita itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah ada yang salah dengan introvert? Apakah ada yang salah dengan ekstrovert? Tidak ada yang salah, teman-teman sekalian. Dan apakah seorang introvert tidak bisa menjadi apa namanya orang yang berdiri di depan atau menjadi seorang pembicara misalnya, atau bahkan menjadi seorang sales? Belakangan ini saya juga banyak berkecimpung di dunia sales. Itu bahkan belakangan ini orang berbicara bahwa tidak selalu orang yang ekstrovert menjadi sales yang hebat. Tidak selalu orang yang introvert itu tidak bisa menjadi seorang sales yang hebat, tidak juga. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya atau orang per orang sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar 100% ekstrovert, tidak juga 100% introvert, ya kan? Nah, jadi teman-teman sekalian juga jangan ragu-ragu, jangan takut-takut untuk melihat atau mengatasi hal seperti itu. Karena apa? Sekarang untuk menjadi seorang pemimpin itu apa sih yang dibutuhkan? Communication skill misalnya. Communication skill itu bisa dipelajari Bapak Ibu sekalian.
melakukan presentasi itu bisa dipelajari, bisa dilatihkan, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Jadi kalau misalnya saya nggak pede kalau presentasi, bisa dilatihkan. Seorang mentor akan bisa melakukan, orang yang kita berikan panggung yang tadinya introvert seperti Pak Danang bisa jadi ekstrovert seperti Pak Danang. Karena apa? Karena dilatihkan. Menjadi seorang pemimpin itu kan harus A, B, C, D. Saya kan nggak tahu. Leadership is a skill. Skill itu bisa dipelajari, skill itu bisa ditrainingkan, skill itu bisa dilatihkan. Jadi kenapa tidak? Bahkan di dalam dunia apapun, di dalam organisasi apapun, kalau semua orang ekstrovert akan bukannya menjadi baik, mungkin akan menjadi kacau balau. Kalau semuanya introvert juga sebaliknya, mungkin semuanya nggak ada yang ngomong di sana. Ini organisasi kok kayak kuburan mati, nggak ada bicara. Nggak juga, tapi kalau digabungkan, dikombinasikan, itu akan bisa menjadi lebih baik. Orang yang satu akan melengkapi yang lain. Jadi kalau seorang pemimpin yang satu introvert, yang satu ekstrovert, itu hal yang biasa, akan saling melengkapi. Dua-duanya ekstrovert, wah ada kacau balau. Tiap hari berantem dulu. Jadi Bapak sekalian, bahkan sekali lagi di orang sales sekalipun, di dunia sales sekalipun, seorang yang introvert juga bisa berhasil. Orang ekstrovert bisa berhasil juga. Di laboratorium kan orang bilang kadang-kadang, oh kalau orang introvert itu kerjanya di perpustakaan atau di laboratorium. Enggak juga. Orang yang extrovert di laboratorium juga ada yang berhasil, orang introvert juga ada yang berhasil. Jadi sebenarnya bukan masalah itu. Masalah bahwa ada diklasifikasi seperti itu sebenarnya lebih kecenderungan dan bagaimana diharapkan bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan apa yang ada. Kalau anak buah kita introvert, bagaimana kita harus mendekati dia. Kalau anak buah kita seorang yang mungkin kalau pakai metode yang lain, seorang yang dominan, bagaimana saya harus menghadapinya. Itu sebagai sarana, tools bagi kita untuk memahami diri kita, bukan tools atau sarana untuk menghukum kita, bukan tools atau sarana untuk memadamkan, memupuskan impian kita gara-gara kita diketahui berdasarkan tes itu diketahui kita seorang introvert. Nggak ada yang bisa menghambat atau apa namanya, yang menghambatlah apa yang kita inginkan. Kalau kita tahu, justru dengan tahu kita menjadi tahu tadi gap analisis tadi. Oh berarti gapnya saya di mana berdasarkan ini. Gampang, perlu perjuangan, betul. Tetapi nanti malam saya akan berbicara mengenai grade itu mengatakan talent itu sebenarnya penting tetapi bukan yang utama katanya. Yang utama adalah passion dan perseverance. Yang penting adalah passion dan endurance. Semangat kerja tahan banting. Kegigihan tahan banting itu jauh lebih penting. Karena apa? Karena orang yang smart, orang yang talented itu hanya bisa belajar lebih cepat dibandingkan dengan yang kurang. Tetapi kalau didukung dengan kegigihan yang baik, orang yang kurang pun bisa melewati orang yang mempunyai talent yang lebih tinggi. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak Tami, kira-kira. Don't worry, kita bisa lakukan. Kita tahu itu justru bagus kalau kita pahami secara positif, secara growth mindset tadi, itu adalah bagian dari bagaimana cara untuk saya untuk mengembangkan diri, bagaimana cara untuk mengisi gap. Gitu. Yang tadi nanti malam nggak bisa mengikuti, Kamis depan kita akan bersama Pak Dewo untuk mendapatkan ilmu. Karena tadi sudah disampaikan, nah kita harus tahu ya. Jadi Kamis depan kita dengerin lagi Pak Dewa. Nanti langsung tak buat flyernya. Makasih Pak Dewa. Silakan Mbak Tami. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih jawabannya Pak Sadewo dan juga Pak Danang. Ternyata memang untuk menjadi becoming a rising star tidak terpaku ya dari introvert atau extrovert. Semua orang ternyata bisa dengan kegigihannya. Oke, baik. Dikarenakan sudah tidak ada lagi penanya dari sahabat belajar dan juga acara seminar online sudah berlangsung selama 1 jam yang mana menandakan acara seminar online akan segera berakhir. Saya persilahkan untuk closing statement-nya sebagai penutup acara seminar online hari ini dari Pak Danang dan juga Pak Sadewo. Silahkan Pak. Ya, dari sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit.
Jadi dari talenta kita satu dua kita kumpulkan tadi yang namanya ekstra tadi ekstra match tadi kita kumpulkan. Akhirnya saya itu mendapatkan tugas, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan panggilan dari berbagai bidang. Sehingga hidup ini selalu berarti sampai nanti akhir hidup ini. Terima kasih, salam Danang datang untuk menang. Kalau dari saya, Bapak Ibu sekalian, kita semua ini pasti mempunyai talenta. Kita semua diciptakan unik dan dibutuhkan oleh dunia. Apa yang keunikan yang kita miliki dibutuhkan oleh dunia. Semua orang berpotensi untuk berkembang, semua orang berpotensi untuk menjadi pemimpin. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengolah potensi yang ada. Jangan malu-malu, don't be shy. Jangan malu-malu untuk menunjukkan apa yang menjadi potensi kita. Jangan malu-malu untuk memperlihatkan apa yang kita miliki, karena di sanalah sebenarnya kita akan banyak berperan ke depan. Kalau kita kembangkan dengan baik, justru di sanalah kita akan semakin banyak mempengaruhi dan memberi manfaat bagi orang lain. Sekali lagi, don't be shy, be noticeable. Selamat siang. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Sadewo dan juga Pak Danang. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini dan juga untuk sahabat pembelajar. Terima kasih sudah join sampai selesai. Dan semoga hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Tami beserta tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Sampai bertemu di Kamis selanjutnya. Tentunya di jam yang sama, yaitu di jam 2 dan juga dengan narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia seperti Pak Danang dan juga Pak Sadewo. Salam sukses luar biasa. Terima kasih.